Hai, jadi hari ini gue pengen review aplikasi Bibit untuk jual beli reksadana. Jadi sesuai janji gue waktu itu, gue nggak tahu kapan gue ngomong gue bakal review Bibit. Cuma ya sekarang gue bakal review ini. Setelah 2 bulan gue pakai, akhirnya gue memberanikan diri buat review Bibit. Jadi gue lihat aplikasi ini super simple, fresh, terus UI-nya juga enak dilihat. Dan menurut gue ini salah satu aplikasi yang paling bagus di antara aplikasi yang pernah gue review kayak Coinworks, Acceleran, iPod, sama Investory. Ini menurut gue paling bagus karena tampilannya clean, fresh, jadi simple gitu. Gak yang ribet-ribet gimana. Terus warnanya juga serba hijau. Gue gak tahu kenapa dia pilih warna hijau. Tapi enak aja sih dilihat. Jadi mata tuh kayak seger liatnya gitu. Nah, jadi gue udah coba untuk top up di sini karena emang gue pengen pindahin porto gue yang di deposito biasa ke sini. Karena seperti yang kalian tahu atau kalian baca juga, deposito tuh sekarang tuh turun banget. Sekarang di BCA cuma 3% berapa, terus itu belum potong pajak. Ketika potong pajak, potong 20%, jadi kayak tinggal 2,7 kalau nggak salah. Terus di Genius juga sekarang turun jadi 4,2. Kalau potong pajak jadi 3,4. Jadi bener-bener udah kayak kecil banget. Makanya gue lagi cari alternatif lain, atau gue mau diversifikasi di tempat lain, yaitu di reksadana. Jadi gue karena masih belum begitu paham atau cara bacanya yang mana baik mana bagus yang bakal naik gitu, jadi gue masih taruh di yang santai-santai aja sambil gue belajar yang mana yang bagus kayak gitu. Jadi pertama kali kalian cukup daftar doang. Daftarnya lumayan panjang sih, karena di situ kalian juga perlu isi kayak pertanyaan-pertanyaan yang buat rekomendasi robo kalian kayak gitu. Nah, di sini kalian langsung lihat ada porto, terus ada jenis-jenis tabungan yang kalian mau. Kalian bisa tambah, bisa edit sesuka hati kalian. Bener-bener customize banget, logonya bisa diganti dan namanya juga bisa diganti. Terus di sini ada rekomendasi robo. Ini yang di awal-awal kalian isi, tapi setelah kalian isi pun kalian juga bisa ganti-ganti di sini. Kalau misalkan kalian merasa berubah ya atau kurang cocok, kalian bisa ganti-ganti. Terus di bawahnya lagi ada tempat beli reksadana. Sisanya cuma baca-baca berita atau yang kayak Q&A atau apa segala macam, yaitu boleh dibaca, boleh juga enggak. Jadi di sini gue pengen review aja. Kita langsung buka porto. Jadi gue udah pakai ini sekitar 2 bulan, tapi gue belum top up banyak awal-awal. Kayak waktu pas awal tuh gue cuma top up 1 juta atau 2 juta, karena cuma cobain doang kan. Oh, tapi ternyata enak nih, makanya gue masukin beberapa duit gue sebagian ke sini. Karena menurut gue, daripada gue taruh di deposito yang makin lama makin kecil, jadi gue pindahinnya ke sini dulu, sambil gue coba-cobain juga sama investasi yang lain. Nah, di sini gue ada pasar uang, ada obligasi, ada saham. Kenapa gue taruh di pasar uang itu paling gede? Yang pertama karena pasar uang ini yang paling aman, tingkatnya tuh paling rendah karena dia tuh overall mainnya tuh di deposito, dan ya karena deposito jadi resikonya benar-benar rendah, walaupun tingkatnya tuh nggak gede-gede banget, antara 5-7%, tergantung dari yang kalian pilih kayak gitu. Kalau gue pilih Sukor Invest tahun ini kira-kira 6%. Kalau misalkan kita tarik 3 tahun ke belakang, per tahunnya dapat 6,5, jadi masih lebih tinggi daripada deposito biasa. Terus ada juga obligasi. Kalau obligasi ini tingkat resikonya sedang, karena grafiknya tuh naik turun, nggak pasti. Karena gue nggak tahu kenapa bisa naik turun, tapi dia banyakan main di obligasi sama deposito beberapa, sama ada sahamnya beberapa sih, kalau nggak salah. Jadi tergantung manage investasinya aja. Sama gue ada juga taruh di saham. Di saham nih gue gak gitu banyak, 4,5. Tapi gue lagi mencari lah yang mana yang bagus, baca-baca juga. Kalau saham nih bener-bener fluktuatif banget, naik turun. Jadi gak ada yang tahu juga sih bakal naik atau bakal turun gitu. Nah, di sini ini kan cuma buat ngelihat porto doang. Kalian kalau pengen beli, ada acara di paling bawah di sini. Ada 4 tipe, ada pasar uang, ada obligasi, ada saham, ada syariah. Kalau pasar uang kayak tadi gue bilang itu overall mayoritas tuh mainnya di deposito.
ada juga di obligasi beberapa. Terus kalau obligasi ada di obligasi, mungkin ada di sahamnya dikit. Terus kalau saham banyak kan full saham kayak 90% saham. Kalau syariah yang syariah gitu. Kita lihat satu-satu ya. Ini kalau pasar uang menurut gue adalah salah satu reksadana yang cocok buat kalian pemula karena semua grafiknya tuh pasti naik. Kita lihat ya, Sukor Invest pasti naik 6,7% per tahun. Terus kita lihat ada Batavia, ini pasti naik juga 4,7% per tahun. Ada lagi Sukor Invest Syariah, ini 6,8 pasti naik. Jadi kalau kalian lihat di sini, semua RDPU tuh rata-rata pasti naik. Karena semua mainnya tuh ya cuma deposito, jadi nggak bakal pernah turun. Kalau kalian pengen lihat portofolio mereka ada di mana, kalian tinggal klik aja. Terus di scroll ke paling bawah ada namanya Fun Fact Sheet. Nah ini kalian bisa pencet, terus kalian bisa download. Nah di sini kalian bisa baca deh. Mereka tuh alokasi aset tuh terbesar kemana? Ini ada FR, itu obligasi kalau nggak salah. Sama ada TD. TD itu time deposit. Jadi ya mayoritas di deposito jadinya ya aman-aman aja. Karena rata-rata tuh begitu. Nih ada deposito sama obligasi. Alokasi aset. Terus ada lagi obligasi. Kalau obligasi ya kita lihat di sini. Wow. Ini naik turun banget. Gue jarang buka sih. Karena gue jarang buka jadi gue nggak tahu juga ya grafik yang bagus kayak gimana. Ini naik turun banget. Di sini alokasinya pasar uang 12%, obligasi 40%, obligasi korporasi 40%. Jadi gue nggak tahu sih kalau obligasi korporasi itu gimana. Makanya itu yang bisa naik turun kali ya. Seperti biasa kalau kalian pengen tahu lengkapnya, kalian tinggal buka Fun Fact Sheet-nya aja buat lihat lebih dalam. Oh ya, di sini tuh ada yang tingkat resikonya sedang, ini tuh sedang. Nih kalau obligasi tuh banyak kan tingkat resikonya sedang. Kalau yang tadi pasar uang itu rata-rata semuanya tuh rendah. Kayak gitu. Semua rendah. Jadi itu kayak tingkatannya loh. Nah, yang tingkatan pertama kalau kalian baru coba pasar uang, terus ke tengah-tengah tuh obligasi. Yang terakhir baru ada saham. Ini saham nih tingkat resiko paling tinggi tuh, semuanya tinggi. Terus ini juga tinggi, terus ini juga tinggi. Semua tinggi lah. Tapi kalau kalian lihat tingkat returnnya, ini tuh yang paling besar dibandingkan sama yang lain. Contoh, kita lihat aja di sini. Kita lihat di sini apa ya? Spring kalau kita tarik ke ini belum ada yang 10 tahun. Coba kita BNP. Kita bisa filter di sini. Kita bisa filter berdasarkan return. Kita lihat year to date. Year to date itu berarti dari awal tahun sampai hari ini. Sukor Invest Syariah. Kalian lihat di sini. Dalam 1 tahun peningkatannya 24%. Jadi kalau kalian taruh 1 juta di sini, sekarang jadi 1.240.000. Mantap. Nih, kira-kira kayak gitu ya. Kalau 5 tahun kalian taruh, kira-kira 20% naiknya. Gitu. Jadi di sini kalian bisa lihat yang grafiknya naik sama yang grafiknya tuh naik turun gitu. Tinggal kalian pilih aja lah sesuai sama resiko kalian masing-masing. Terus cara belinya gampang banget. Cara belinya. Kebetulan gue pengen top up 1. Gue top up ya. Gue kebetulan top up 1 saham nih. BNI AM Index. Kenapa gue pilihnya indeks? Karena kalau indeks tuh mereka taruhnya kayak ke blue chip atau apa. Jadi yang lebih stabil lah. Nggak yang terlalu fluktuatif banget. Kalian beli tinggal ke sini ke bawah. Terus pilih saham. Terus pilih BNI atau yang kalian mau. Kebetulan di sini. Terus kalian tinggal pilih beli. Nih, kalian masukin aja duitnya. Kalian mau beli berapa duit? Misalkan gue pengen masukin 500.000. Kalian tinggal pilih aja. Terus habis itu bayar. Nih di sini bayar, beli 500.000. Beli. Terus kalian tinggal pilih pembayarannya tuh mau lihat apa. Kebetulan di situ ada banyak banget. Ada GoPay, ada link aja, ada virtual account, ada transfer manual. Gue lebih saranin sih pakai virtual account karena kalau virtual account tuh langsung ke proses gitu. Jadi nggak perlu nunggu. Apalagi kalau transfer manual. Tapi ada juga yang pakai GoPay. GoPay itu sering promo. Jadi kayak banyak cashback gitu. Kayak misalkan top up sejuta
atau 2 juta dapat cashback 100.000. Kalau misalnya top up berapa dapat cashback berapa. Itu promonya yang kalian perlu baca sih. Gue sih belum cobain, tapi nanti gue mungkin bakal konekin ke GoPay karena promonya tuh sering gitu cashback. Ya lumayan lah 100.000 daripada kita nggak dapat sama sekali kan. Habis itu tinggal pilih pembayarannya, langsung bayar. Nih, habis pilih pembayaran, langsung bayar. Kalian bayar ke bank atau tadi GoPay. Nanti kalian bakal masuk ke tempat kayak gini. Nah, di sini tuh pembelian kalian tuh belum langsung masuk ke reksadana ya. Jadi di sini baru masuk ke bank kustodian. Nah, nanti baru dilanjutin ke si manajer investasinya. Baru duit kalian tuh diolah. Kayak gitu. Jadi benar-benar simple banget kan. Tampilan cuma gini, kalian tinggal beli, terus kalian tinggal pantau sehari-hari. Naik atau turun. Kalau misalkan kalian merasa udah kejauhan turunnya, ya tinggal jual. Kayak gitu. Jadi ini benar-benar apa ya? Simple lah. Seperti kalian lihat di sini. Udah pokoknya kalian tingkatannya gampang. Kalau kalian gak mau rugi, kalian beli pasar uang. Kalau kalian udah moderat, ya bisa rugi, bisa untung apa-apa, itu pakai obligasi. Tapi kalau kalian pengen yang high risk, high return, masukin ke reksadana saham. Kalian tinggal pilih aja manajer investasi yang menurut kalian tuh bagus. Kayak gitu. Udah deh, kelar. Jadi bener-bener simple, gak perlu pusing mikirin gue mesti beli apa. Karena kalau kalian main saham sendiri kan kalian pusing tuh. Kalian mesti cari perusahaan yang bagus, terus kapan harus jual, kapan harus beli, kan ribet. Kalau reksadana tuh kalian tinggal taruh, udah manajer investasinya yang ngurusin, kayak gitu. Tapi ya balik lagi, ada plus minusnya lah, itu tergantung dari kalian sendiri. Pengalaman gue nggak pernah terjadi kendala, penarikan duit juga aman, langsung masuk ke rekening kita 2-3 hari lah kira-kira. Kalau transfer juga kira-kira masuk ke reksadana itu kira-kira 2-3 hari. Terus abis itu apa lagi ya? Kendala nggak ada. CS gue belum pernah coba hubungin CS karena nggak ada kendala, jadi nggak pernah coba hubungin CS. Tapi overall menurut gue ini enak sih. Jadi buat kalian yang pemula menurut gue sih boleh banget buat pengganti deposito. Kalian coba baca-baca aja nih si pasar uang, si obligasi, atau si saham. Kayak gitu. Jadi menurut gue ya cocok lah buat belajar. Mungkin segini ya video buat si bibit. Menurut kalian gimana? Kalau misalkan ini oke ya silahkan dipakai. Kalau enggak ya kalian bisa coba cari investasi yang lain ya. Kesimpulannya. Nah, menurut gue kesimpulannya ini oke banget. Terus nggak ada kendala. Terus ini bukan investasi bodong, jadi 100% aman karena udah ada OJK juga. Terus tampilannya enak dilihat. Belum pernah down sih selama gue coba. Dan ya udah ini cocok lah buat pemula. Aman, mantap. Jadi segitu aja buat review si bibit hari ini. Thank you buat udah nonton. Mungkin kalau misalkan nanti gue udah ngerti cara baca yang mana yang bagus, yang mana jelek, gue bakal sharing lagi. Tapi itu nanti ya. Ya udah segini buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. See you on the next video.